Oke, selamat pagi semua. Bisa dengar jelas? Pagi Pak, bisa Pak terdengar jelas. Oke. Oke, jadi pagi ini sebelum kita mulai ada beberapa pengumuman. Sebentar, saya sudah mulai record. Ya, sudah. Em, Pertama tentang tadi yang pengumuman yang saya katakan penting. Ini sudah mulai kita persiapan ke arah kuis dan UTS, kuis yang bersama. Jadi kuis bersama UTS UAS gitu, itu akan dilakukan di LMS gitu. Di TPB 19 gitu ya. Jadi silahkan masuk sana, register, masuk ke kelas, dan minggu ini nanti akan diberikan uji coba kuis gitu ya. Tidak dinilai itu, cuma lebih ke bagaimana kalian bisa masuk, ada masalah tidak gitu ya, bagaimana menjawab gitu. Dan itu sekaligus juga membiasakan dengan bentuk kuis nanti, bentuk kuis, bentuk ujian. Ya, jadi uji coba. Saya belum tahu ini di uploadnya kapan, kuis trial ini. Jadi silahkan coba, tidak ditentukan waktunya, tapi diberikan beberapa waktu gitu, sehari 2 hari itu silahkan Anda coba kapan saja sih kalau itu. Nanti kita diumumkan lebih lanjut tentang LMS itu. Cuma tolong berikan feedback aja terutama kalau kalian kesulitan untuk login ke situ. Oke. Itu tentang LMS. Kemudian apa lagi ya? Oke. Nah, kuisnya sendiri yang pertama, kuis bersama akan dilakukan minggu depan. Saya belum tahu ini hari apa, masih ditentukan nanti. Bahannya sampai limit trigonometri, 1/4 bahan. Kira-kira itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak kita mulai aja. Saya akan matikan video. Oke, ini ya. Jadi kita sekarang lebih ke banyak ke perhitungan limit ya. Jadi kita akan menghitung limit. Ini banyak contoh-contoh. Oke. Nah, jadi saya berikan dalam bentuk nomor-nomor aja lah. Yang pertama adalah limit ini kita akan ke bentuk polinom atau bentuk rasional gitu ya. Ini limit x menuju a dari x pangkat n gitu ya. Ini tidak lain dari a pangkat n. Ini untuk apa? Ini untuk a bilangan real, bilangan real apa saja. Di mana pemangkatan terdefinisi.
Kalau negatif kan pemangkatan kadang-kadang nggak terdefinisi ya. Oke. Nah, N-nya ini sebenarnya bilang bulat ya. Tapi nanti kita ini oke. Atau termasuk konstan. Ya. Ya, konstan juga. Jadi mulai dari 0. Oke, kedua ini dibuktikan dengan epsilon delta. Ya, saya berikan tanda. Saya akan berikan catatan tersendiri yang epsilon delta. Oke, ya. Jadi untuk polinom ini. Oke, yang kedua ini sifat linear. Apa tuh sifat linear? Jadi kalau limit ini ada, dan limit ini ada, keduanya ada, maka kalau dijumlahkan, terus dilimitkan, oke, ini sama dengan menghitung limit terlebih dahulu masing-masing, kemudian dijumlahkan. Oke, ini kalau dikatakan gitu ya, kalau yang ini jumlahkan baru limit. Kalau yang ini masing-masing dilimitkan, masing-masing limitkan jumlah. Jadi kalian lihat urutannya bertukar di sini. Oke. Dan sifat linear satu lagi mengatakan bahwa kalau kita kalikan kalau kita kalikan fungsinya terus ambil limit, itu sama saja dengan dilimitkan terlebih dahulu, oke, baru dikalikan, hasilnya sama. Oke. Nah, jadi sifat linear ini mengenai pertukaran jumlah dan kali skalar. Jadi sifat linear itu merah. Yang mau juga. Nah, ini kali skalar. Istilahnya. Oke. Itu jumlah kali skalar. Oke. Kemudian sifat ketiga adalah perkalian dan pembagian. Kok beda warnanya? Oke. Jadi misalkan limit ini ada, jadi keduanya ada gitu ya. Maka sekarang kalau kita bagi, kita kalikan dulu.
baru dilimitkan. Ini limitnya ada L kali M. Kalau L kali M adalah dilimitkan dulu baru dikalikan. Gimana kalau pembagian? Dibagi dulu. Oke, ini juga sama saja. Asalkan M-nya tidak 0. Ya. Oke, jadi ini. Oke, nah kemudian contoh berikutnya. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 4. Ingat, di sini asumsinya bahwa kedua limit itu ada. Jadi kalau limitnya tidak ada, gitu ya. Nah, oke, kita ceritakan dulu ya, limit tidak ada. Ini akan kita pakai. Yang pertama kasusnya bahwa limit sepihak tidak sama. Ini apa nih? Limit kiri ini tidak sama dengan limit kanan. Oke, contohnya ini. Oke, kita hitung limit ini. Mutlak dibagi X menuju 0. Ya. Kita cek limit sepihaknya. Jadi ini limit sepihak berapa? Jadi yang dari kiri dan dari kanan. Oke, kalau dari kiri, oke. Kalau bekerja dengan mutlak, yang pertama coba hilangkan mutlaknya, itu kan selalu. Oke, tapi jadinya begini. 0. Kalau di kiri 0, itu X-nya negatif. Ini positif. Jadi mutlaknya di sini sama dengan min X, ingat. Di sini mutlak sama dengan X. Oke. Nah, kalau begitu, ini akan sama dengan min X, min X. Oke, yang ini saya tandai, ini tidak lagi sepihak. Oke. Oke, nah kalau gini, ini bisa disederhanakan, coret gitu ya. Oke, kita dapat min 1. Oke. Sedangkan dari sebelah kanan, ini akan menghasilkan, oke, hilangkan ini, tanda mutlaknya. Ini. Sekarang tanda mutlak kalau di sebelah kanan ini positif, jadi X. Oke. Nah, jadi ini tidak sama. Jadi ini tidak ada. Oke, jadi karena limit itu harus satu nilai. Ya, kalau ini kan seperti 2. Kalau Anda coba gambarkan, gambarnya kira-kira seperti begini nih. Di 0 tidak terdefinisi ya. Saya mau gambarkan warna merah. Nggak keluar merahnya. Bapak mohon maaf, masih ada yang di waiting room katanya.
Oke. Nah, gini. 1 ini min 1. Oke, jadi ini. Jadi limit itu harus satu nilai. Tidak bisa mengatakan, oh limitnya ini 1 dan min 1 sekaligus. Oke, ini. Oke, yang kedua sini limit tidak ada. Limit tidak ada ya. Ini osilasi ekstrim. Nah, saya lewat gambar juga di sini. Ini yang sin 1 per X ya. Ini yang sin 1 per X. Ini 1, min 1. Oke, kita mencari limit X menuju 0 dari sin 1 per X gitu ya. Oke, ini juga tidak ada karena osilasi ekstrim. Apa sih artinya osilasi ekstrim? Oke, kalau kita misalnya X-nya mendekati 0, lewat nilai, misalnya X-nya berapa tuh? Yang nilainya 0 terus berapa tuh? Jadi 1 per X sama dengan NP ya, kelipatan Pi. Gitu ya. Dengan kata lain, X-nya itu 1 per NP. Ya, ini kan menuju 0. N-nya membesar. Kalau N membesar. Oke. Nah, kalau kita hitung sin 1 per X, di sini, NP ini selalu 0. Oke. Di pendekatan lain, gitu ya. Oke, kita cari yang puncak-puncak nih. Puncak-puncak itu berapa X-nya? Ya. Lihat, kita lihat aja. 1 per X sama dengan maunya 1 ya. Jadi 1 per X harus berapa tuh? Berapa sin sudutnya supaya selalu 1 sinusnya? I per 2, Pak. I per 2, terus berapa lagi? Ini banyak perlunya. Oke, yang gini-gini yang harus mahir. Ini. Di berapa tuh? Ini pi per 2, terus ditambah berapa? Terus berapa? Periodenya berapa? Sinus. Pi, Pak. Pi 2 pi. Tambah pi dia ke bawah. Di kelipatan 2 pi. Gitu. Oke. Jadi ini X-nya harus bentuknya begini. Yang kata lain, X-nya berapa tuh? X-nya harus dipilih 1 per ini. Pi per 2 tambah 2 kpi. Nah, dengan pilihan ini, kita lihat bahwa sin 1 per X-nya selalu 1. Oke. Nah, jadi lihat di sini, kalau kita mendekatinya
lewat nilai-nilai ini, seakan-akan limitnya 1. Ya. Kalau Anda mendekatinya lewat nilai-nilai yang ini, limitnya seakan-akan 0. Kalau kita pilih yang selalu nilainya -1, limitnya seakan-akan -1. Ya. Atau berapa aja di sini. Yang setengah nilainya. Bisa dipilih ini X-nya. Jadi limitnya seakan-akan setengah. Jadi dengan kata lain apa? Semua di sini, semua nilai antara -1 dan 1 itu seperti limit seakan-akan. Semuanya didekati. Kalau ini, contoh yang mutlak ini cuma 2 nilai. -1 dan 1 mendekatinya. Kalau ini lebih ekstrim. Ini setiap nilai antara -1 dengan 1 itu didekati. Ya. Kita katakan juga, jadi tidak ada satu nilai pun yang didekati. Jadi ini contohnya jika ada 2 pendekatan yang dalam tanda kurung maksud saya dalam tanda kutip limit berbeda, jadi limit pura-pura, kalau limit tidak ada. Oke, sampai sini. Ya, jadi ini. Oke, limit tidak ada lagi. Satu lagi adalah limit tidak ada jika ini kita katakan tidak ada juga. Ini limit tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan ini. Oke. Karena memang si 8 tidur ini bukan bilangan. Oke. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa F saya mengatakan di sekitar ya. Kemarin kan saya selalu menekankan apa bedanya sekitar sama kata di ya. Sekitar A itu tidak terbatas. Jadi membesar terus. Semakin dekat A, semakin besar. Itu 3 kasus limit tidak ada. Yang pertama, kiri kanan tidak sama. Yang kedua, karena osilasi ekstrim. Yang ketiga, karena tidak terbatas. Oke ya, di sini. Itu limit tidak ada. Oke, kalau begitu kita mulai menghitung limit ya. Tadi contoh 4, jadi ini 5. Menghitung limit itu gimana sih? Sebenarnya yang kalau limit itu dihitung biasanya kalau di A-nya tidak terdefinisi. Ya. Jadi kalau menghasilkan bentuk-bentuk yang seakan-akan atasnya 0, bawahnya 0 gitu ya. Atau yang agak aneh-aneh gitu ya. Kalau limit bisa dihitung dengan memasukkan angka ya, biasanya itu soal bohong-bohongan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu limit kalau begitu. Oke. Ini catatan. Saat
fungsinya tidak terdefinisi. Di X sama dengan A justru. Oke. Kalau terdefinisi ya buat apa menghitung seperti itu? Oke. Kita lihat yang sederhana aja dulu. Oke. Ini limit ini. Katakanlah ini faktorisasi. Ini kita menghitung limit X menuju, katakanlah menuju min 7 dari X kuadrat tambah 4T kurang 21 per X ini X tambah 7. Oke. Ya, terus. Oke, kita lihat. Di atas tadi kita sudah ada aturan bahwa kalau pembagian, ya kalau limitnya masing-masing ada, mestinya langsung aja dibagi, bisa dimasukkan nilainya. Jadi perbandingan dari limit masing-masing. Oke, ini masing-masing limitnya ada, tetapi lihat yang bawahnya 0 masalahnya. Ya, jadi kita lihat bahwa ini tidak terdefinisi di 7 min 7. Oke. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan sifat nomor berapa itu tadi? Kita kembali ke atas. Sifat 3 gitu ya. Jadi sifat 3 tidak bisa digunakan. Oke. Nah, tapi apa di sini? Untungnya ini bisa kita faktorisasi. Gitu. Ini ada X plus 7. Sisanya berapa nih? X min 3 ya. Dan karena limit itu hanya sekedar mendekati gitu ya, dia tidak pernah min 7 nilainya, maka ini bisa coret karena tidak 0. Ya, tinggal limit X min 3, nah itu kasus di mana kita bisa langsung memasukkan nilai. Oke, jadi min 7, min 3, min 10. Oke, kita faktorisasi. Oke, sampai sini. Oke, kita lihat lagi di sini. Sebentar. Izin bertanya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang limit X sama dengan A untuk Fx sama dengan plus minus tak hingga itu gimana ya Pak maksudnya? Oke, Kayak saya konsepnya gitu. belum kasih contoh yang itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya itu tadi belum ya. Oke, kita lihat yang
yang ini sekarang. Delapan. Oke, yang contoh yang sederhana ini. X menuju 0 plus dari 1 per X saja. Oke. Nah, ingat gambarnya 1 per X. Ini kan cuma positif ya, lihatnya 0 dari kanan. Gambarnya adalah seperti ini. Ini 1. Itu. Oke. Dan kita mendekati 0 kan dari sini. Ingat di sini X-nya tidak sama dengan 0 gitu kan. Tidak ada definisi. Oke, nah kita lihat di sini. Ini proses ini membesar terus ya, tanpa batas. Tanpa batas ketika ini mengecil. Ya, jadi ini yang kita katakan. Terus hingga. Ya. Nah, yang minta ini yang gimana? Ini yang oke, ini yang minta hingga. Kenapa gitu? Oh, yang minta hingga, yang negatif itu kan gambarnya begini. Ya, jadi berikan panah aja lah, ini terus. Oke. Sedangkan kalau gini, ini bisa nih 1 per X kuadrat. Oke. Nah, gambarnya kalau ini kebetulan dari kiri kanan sama. Kenapa sama? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu gambarnya? Kenapa beda dengan yang ini? Karena dikuadratkan, Pak, jadi tidak pernah Ada negatif. kuadratnya kan? Kuadratnya, jadi ini yang selalu keduanya sama. Oke ya, jadi begini. Nah, jadi ini juga soal kalau limit yang begini. Oke. Nah, ini gimana? Oke, kita lihat satu persatu ya. Yang ini, yang atas, kalau X-nya menuju 1, maka ini menuju berapa tuh? Yang atas mendekati berapa? 8 ya, Pak? 8, Pak. Tapi yang ini mendekati 0. Artinya apa? Kecil. Jadi ketika X mendekati 1, ini seperti 8 dibagi sesuatu yang kecil. Jadi ini besar kan? Membesar tanpa batas. Karena itu, dan positif ya. Ini tidak ada. Oke. Jadi seperti begini. Yang limit tidak ada. Ini kita katakan limitnya tidak ada. Oke, sampai sini? Berarti kalau
limitnya tidak bisa difaktorkan seperti itu, langsung plus tangga gitu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, namanya begitu. Jadi kita makanya dibayangkan sesuatu menuju nol itu bukan bilangan nol, ini bilangan kecil. Ya. Di dalam konteks limit, nol ini kita bacanya kecil, ini besar. Gitu. Jadi lihat, lambang nol ini tergantung konteksnya. Kalau konteksnya perhitungan aljabar gitu ya, maka itu nol ya nol betulan. Jadi nol tambah nol dengan nol kali 1, nol kali 1 juta, nol gitu ya. Tapi kalau nol dalam konteks limit, ini hanya mengatakan bahwa bilangannya kecil. Ya. Bilang kecilnya seberapa? Oh, tergantung gitu ya. Misalnya kecil kali apa nih yang tidak, nanti kita akan ke bentuk tak tentu sih di semester 2. Nanti kita akan lihat, oke, kalau kecil kali kecil hasilnya gimana? Kecil, Pak. Kecil kan ya? Nah, yang kecil tambah kecil juga kecil. Ya. Kecil tambah besar? Besar lah ya. Nah, yang susah itu kalau misalnya kecil kali besar. Nah, itu agak susah tuh ya. Kecil kali besar. Seberapa kecilnya, seberapa besarnya. Kecil kali besar itu bisa kecil, bisa besar, bisa juga jadi konstan. Ya, jadi ada misalnya katakanlah begini. Kecil kali besar sama dengan apa? Oke. Dan saya berikan tanda kutip gitu ya. Kecil kali besar. Oke. Misalnya limit X menuju 0. Yang kecil itu X kan ya? Kali X besar. X besar itu X pangkat 7 katakanlah ya. Salah saya. X pangkat 7 kan ini. Tapi ini 1 per misalnya seperti ini. Ini kecil. Ya. X pangkat 7 gimana? Dibandingkan dengan X. Kalau X-nya kecil. Mana lebih kecil? Besar. Lihat. Ini untuk X kecil. X kecil. X pangkat 7 juga kecil. Tapi mana yang lebih kecil? X pangkat 7. 7 kan? Soalnya X pangkat 7 itu ya bilangan kecil dipangkatkan kan lebih kecil, makin kecil lagi kan? Jadi saya lambangnya begini. X pangkat 7 jauh lebih kecil. Daripada X. Oke. Nah, karena itu ini jadi besar. Karena 1 dibagi kecil jadi besar. Ya. Tapi hitung aja ini. Hitung ini sederhanakan. Ini 1 per X pangkat 6 ya. Ya. Oh, kalau begitu pangkat 6 kecil, 1 dibagi kecil jadi besar.
Ya. Lihat, ini kecil kali besar jadi besar. Ya. Tapi saya tunjukkan lagi di sini. Limit X menuju 0 kecil dikalikan yang besar. Kan? Ini X-nya kecil nih. Jadi ini kecil. Ini kalau X-nya kecil, 1 per X jadi besar. Oke. Sederhanakan. Ini X-nya jadi tinggal X pangkat 6. Berapa limitnya? Berapa limitnya? No, kecil. Ya. Lihat sini. Jadi kecil kali besar bisa besar, bisa kecil. Nah, itu dalam konteks limit. Karena itu 0 dalam kita mulai sekarang harus lebih hati-hati melihat 0 itu. 0 itu konteksnya sebagai identitas aljabar, apa juga kalau ditambahkan ke 0 tidak berubah, ataukah 0-nya dalam konteks limit, itu bilangan yang kecil. Jadi, itu. Oke, nah kita akan kembali ke sini nanti. Oke, sekarang udah sampai sini? Pak. Ya. Menanya tadi saya masih miss yang X. Kenapa X bisa lebih besar daripada X pangkat 7 ya, Pak? Bukan sekedar lebih besar, jauh lebih besar. Kenapa harus begitu? Yang ini aja lah. Yang ini X kuadrat kan gini ya. Gitu. Bandingkan dengan X. Salah. Saya kuadrat. Oke. Bandingkan dengan X pangkat 4. X pangkat 4 bedanya apa? Gimana X pangkat 4? Susah. X pangkat 4. Gimana gambarnya X pangkat 4? Mirip, Pak. Mirip. Bedanya apa? Di 1 sama min 1 kan nilainya sama. Ya? Jadi sini pasti berpotongan. Apa bedanya? Lebih datar ya, Pak, bawahnya. Gini kan. Ya. Ininya di 1. Batasnya di ini. Oke. Kalau pangkat 12 gimana bentuknya? Makin bawah lagi kayaknya, Pak. Di sininya makin ini. Oke. Jadi batasnya itu di min 1 sampai 1. Kalau kecil kan artinya dekat ke 0. Jadi untuk X kecil dekat 0 di X berapa aja gitu ya, X pangkat
12 itu jauh lebih kecil daripada X. Ya. Tapi kalau X-nya besar, pasti X besar dari 1 gitu ya. X pangkat 12 ya akan kiri. Ya. Makin besar pangkat, ya makin. Oke, jelas ini. Jadi ada perbedaan pergantian sifat di satu. Baik Pak, paham. Oke. Nah, itu intuisinya tentang limit. Ya. Oke, satu hal lagi di sini yang akan sering kita gunakan adalah prinsip apit di sini. Oke, nanti ini nomor berapa sih tadi? Wah, kita kasih nomor 7. Kita mau menghitung limit X menuju 0 dari, kalau ini kan tidak ada ya tadi. Nah, kita kalikan dengan X. Nah, tetapi di sini kita tidak bisa menggunakan sifat 3 lagi. Tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena limit ini tidak ada. Oke. Jadi nggak bisa jadi ini tidak akan sama dengan limit X menuju 0. Limit X menuju 0 dari sin 1 per X. Ini tidak akan sama. Karena kenapa? Karena ini tidak ada. Nah, tapi kita harus cari cara yang lebih smart gimana menghitung ini. Oke. Nah, nanti kita akan ini kan kalau digambarkan intuisi aja dulu ya. Kalau digambarkan ya, sin 1 per X artinya osilasinya makin lama makin besar mendekati 0. Ya, frekuensinya makin besar. Oke. Sedangkan amplitudonya itu semakin kecil menuju 0. Gambarannya ini Y sama dengan X, ini Y sama dengan X. Oke. Ini gambarannya, mana grafiknya? Oke, isinya. Jadi, ya, gitu ya. Jadi semakin dekat 0 semakin padat. Nah, kita lihat. Tapi berapa nih? Oh, gitu. Jadi dugaannya kalau dari limit ini dari kanan aja lah. Ya. Kenapa ya? Lihat aja dari gambarnya. Oke. Nah, kita mau menunjukkan hal ini. Kita akan perlu yang namanya prinsip apit. Ya, pada dasarnya kita mau mengatakan bahwa sin 1 per X itu nilainya ada di antara min 1 dengan 1. Karena itu kalau kita kalikan dengan X, ini ada di antara X dengan min X. Kalau kita limitkan, dari min X itu limitnya 0, yang ini kalau dilimitkan, ini 0 juga. Jadi kalau dilimitkan, ini terjepit oleh 0. Oke. Ini terapit oleh 0. Karena itu harus sama dengan 0. Oke, tapi nanti lain kali kita buat lebih detail ini. Oke, jadi alasannya bukan karena 0 kali tidak ada jadi 0 gitu ya.
tapi dengan prinsip yang lain. Kita akan menghitung yang lebih rumit lagi dengan prinsipnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya akan memberikan catatan tambahan untuk tipe-tipe soal limit ini, termasuk prinsip Apit nanti ya. Jadi tutorial nanti sudah akan mencakupnya. Jadi lain kali kita sudah sampai limit trigonometri. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita sampai sini dulu. Saya sudahi rekamannya.